Febrianti dengan NIM 2210 1291 20007. Di sini saya dari Prodi Pendidikan IPA angkatan 2022, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya akan menayangkan video pembelajaran tentang hukum OM, yang mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Inovasi, yang dosen pembimbingnya itu adalah Bapak Dr. Andes Maya Istiaji MPD serta Bapak Ikhwan Khairul-Sadikin MPD. Yuk simak videonya. Halo semuanya, jadi langsung saja di sini saya akan menjelaskan belajar hukum OM yang telah saya buat. Nah, untuk membuat media ajar ini pastinya saya perlu penelitian di teman-teman. Untuk fase penelitian sendiri dapat kita lihat ada 4 fase yang saya tampilkan, yaitu pada tahapan pertama saya melakukan wawancara dengan siswa SMP yang menyatakan kesulitan memahami hukum OM karena pembelajaran itu interaktif tanpa simulasi ataupun demonstrasi teman-teman. Kemudian pada pesan define saya bahwasanya itu membutuhkan media pembelajaran yang interaktif dan alat untuk memahami konsep hukum OM. Lalu pada idea muncul nih teman-teman ide untuk mengembangkan aplikasi simulasi hukum OM menggunakan set dan alat demonstrasi ataupun alat simulasi sederhana yang memperlihatkan hubungan tegangan, arus listrik dan resistensi. Ada fase define di sini pribadi saya membuat simulasi interaktif menggunakan aplikasi Scratch dan alat demonstrasi atau simulasi sederhana menggunakan alat yang pastinya mudah digunakan ya teman-teman. Lalu selain 4 fase ini juga pastinya ada testing nih. Nah, pada pas testing ini saya langsung mentesting media ajar yang telah buat kepada siswa-siswa SMP pastinya ya. Nanti saya akan tampilkan sedikit cuplikan dokumentasi pada saat saya mentesting media ajar ya teman-teman. Yuk lihat videonya. Setelah melihat sedikit dokumentasi tentang testing tadi, kita lanjut ya teman-teman. Kiranya dalam hukum OM ini apa aja sih pembahasannya? Nah, dalam ini terdapat beberapa pembahasan teman-teman. Yang pertama itu ada teori hukum OM, tegangan, kuat arus listrik, hambatan, prinsip kerja hukum OM, bunyi hukum OM, persamaan hukum OM. Pastinya saya juga menyertakan contoh soal hukum OM. Adapun kegiatan pembelajaran yang pertama, coba video pembelajarannya. Langsung kita klik aja ya teman-teman untuk melihat video pembelajarannya. Yuk kita tonton. Halo semua, hari ini kita akan belajar mengenai hukum OM. Hukum OM adalah hukum yang paling mendasar dalam urusan rangkaian listrik. Hukum OM dipostulatkan oleh seorang fisikawan asal Jerman yang bernama Georg Simon Ohm. Makin besar hambatan pada suatu rangkaian, akan semakin kecil pula arus yang melewati rangkaian tersebut. Selesai sudah ya teman-teman, melihat sedikit cuplikan tentang video belajar hukum OM. Untuk video pembelajarannya ini nanti saya sertakan juga linknya di akhir video. Yang kedua, ini ada tahap simulasi hukum OM nih. Nah, simulasinya ini saya menggunakan 2 simulasi. Saya menggunakan aplikasi Scratch dan juga ada simulasi secara langsung menggunakan alat yang telah saya buat. Simulasi menggunakan aplikasi Scratch, kita bisa langsung lihat bagaimana simulasinya berikut ini. Yuk kita tonton. Nah, di aplikasi Scratch ini saya juga menyertakan penjelasan singkat tentang hukum OM-nya ya teman-teman. Nah, dapat kalian lihat di sini akan ada arahan agar kita mengatur variabel V dan mengatur variabel R-nya. Lalu kira-kira apa ya yang terjadi? Nah, ketika variabel V-nya dinaikkan atau tegangannya ini dinaikkan, maka lampunya itu akan semakin terang. Di situ saya juga menyertakan berapa sih banyaknya tegangan yang kita berikan kepada lampu. Di situ tertera 7 ya teman-teman. Lalu mari kita coba untuk menaikkan variabel R-nya atau hambatannya. Dapat kita lihat lampunya semakin redup ketika hambatannya dinaikkan. Nah, di situ juga saya sertakan kiranya berapa sih hambatan yang telah kita berikan. Di situ tertera 2 ya teman-teman, dan hasil dari tegangan dan hambatannya itu dapat kita lihat adalah 3,5.
Nah, setelah simulasi menggunakan aplikasi Scratch tadi, kita ke simulasi secara langsung menggunakan alat yang telah saya bikin. Nah, secara langsung dapat kalian lihat di video berikut ini. Simulasinya secara langsung ini dapat kalian lihat di sini saya sudah menyiapkan 2 buah baterai, lalu 2 buah kabel. Kabelnya ini yang bisa langsung dikaitkan atau dipasangkan ke baterainya. Jadi kabelnya seperti ini. Untuk pemakaiannya bisa langsung kita tempelkan di sini. Selain 2 kabel ini, saya juga menggunakan lampu LED. Ini yang kecil, ada satu warna merah dan satu warna putih. Dan juga resistor. Resistor ini sebagai hambatannya. Jadi ketika nanti kabelnya dipasangkan ke baterainya, dapat kita lihat warna lampu yang lebih terang dan warna lampu yang lebih gelap. Nah, langsung saja di sini saya akan memasangkan kabel menggunakan 2 buah resistor. Langsung saja sambungkan ke baterai. Nah, kalian bisa lihat. Kemudian saya akan memasangkan kabel. Ini nggak pakai resistor. Kalian lihat bahwasannya yang nggak pakai resistor itu nyala lampunya akan lebih terang daripada yang menggunakan resistor. Kenapa? Karena resistor ini merupakan hambatan. Jadi ketika ada hambatan, maka yang pastinya tegangan yang masuk ke lampunya atau yang sampai ke lampunya ini akan lebih sedikit karena terdapat hambatan. Sedangkan yang satunya ini tidak ada menggunakan hambatan sehingga lampunya akan lebih terang. Nah, jadi simulasi secara langsung ini merupakan salah satu keunggulan juga dari media ajar yang telah saya buat. Sudah selesai kalian menonton videonya, lanjut kita ke tahapan ketiga, yaitu ada tahap kuis. Di PPT-nya ini sudah saya sertakan kode QR-nya untuk mengakses kuisnya. Ini saya menggunakan aplikasi Wordwall. Untuk link kuisnya bisa saya sertakan di akhir video. Lanjut ke tahapan keempat, itu ada tahap refleksi. Tahap refleksi ini saya menggunakan Padlet teman-teman. Untuk link refleksinya ini juga saya sertakan di akhir video ya. Lalu kiranya apa sih kelebihan dari media ajar yang telah saya buat? Untuk keunggulannya itu terdapat di simulasi hukum Ohm yang telah saya buat menggunakan aplikasi Scratch dan juga simulasi hukum Ohm secara langsung menggunakan alat yang telah saya buat sendiri. Adapun video pembelajaran itu bukan salah satu penunjang juga untuk keunggulan media ajar yang telah saya bikin. Setelah masuk unggulan, kiranya apa ya kekurangan dari media ajar yang telah saya buat? Di kekurangannya itu, ketika kalian tidak mempunyai akses internet, kalian tidak bisa nih teman-teman untuk mengakses media ajar yang telah saya buat. Adapun kekurangannya itu juga terdapat pada simulasi hukum Ohm yang menggunakan aplikasi Scratch. Aplikasi Scratch itu hanya bisa diakses menggunakan laptop teman-teman. Jadi nggak bisa kalau kalian pakai handphone. Seperti itu sih kekurangannya. Sekian video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.